Perkenalkan, nama saya Maria 33, kelas D, NIM 237044149, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, dosen pengampu Dr. Jonesius Eden Manopo SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan satu penyakit, yaitu penyakit malaria. Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa obligat intraseluler dari genus Plasmodium. Penyakit ini secara alami ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama penduduk yang tinggal di daerah di mana tempat tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan kebutuhan nyamuk untuk berkembang. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi vektor Bomediciaceae. Malaria pada manusia dapat disebabkan oleh P. malariae, P. vivax, dan P. ovale. Pada tubuh manusia, parasit membela ciri dari bertambah banyak di dalam hati dan kemudian menginfeksi sel darah merah. Parasit membiak dalam sel darah merah menyebabkan simptom masuk anemia atau kepala ras ringan, sesak napas, termasuk juga simptom umum selain seperti demam, sejuk, mual, koma, dan kematian. Penyebaran malaria dapat dikurangi dengan menghalang gigitan nyamuk melalui kelambu nyamuk dan penghalang serangga, atau melalui langkah perawatan yang menyembur racun serangga dalam rumah dan mengerikan kawasan di mana nyamuk bertelur. Jenis malaria. Malaria ovale disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale. Penyakit yang disebabkan infeksi parasit Plasmodium ovale ini disebut juga malaria tertiana ringan dan merupakan parasit malaria yang paling jarang pada manusia. Plasmodium ovale jarang dijumpai di Indonesia dan sering didapatkan di Afrika dan Pasifik Barat. Gametokri dari Plasmodium ovale memerlukan lebih lama dalam darah brevier daripada malaria lainnya, tapi mereka cepat dapat menginfeksi nyamuk secara teratur dalam waktu 3 minggu setelah infeksi. Meski termasuk penyakit malaria yang paling langka, malaria ovale tidak bisa dianggap enteng karena dapat juga menyebabkan pada kematian. B. Malaria tropika yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Penyakit malaria tropika disebut juga malaria tertiana maligna atau malaria falciparum, yang merupakan penyakit malaria yang paling ganas yang menyerang manusia. C. Malaria kuartana disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium malariae. Penyakit malaria kuartana menyerang setiap 4 hari atau 72 jam. Infeksi Plasmodium malariae ini merupakan jenis penyakit malaria berbahaya. D. Malaria tertiana yang disebabkan oleh parasite Plasmodium vivax dapat memunculkan gejala malaria seperti demam setiap 3 hari sekali. Malaria tertiana termasuk jenis penyakit yang tidak berbahaya, tetapi jika tidak dirawat dapat juga merenggut nyawa manusia. Penularan malaria pada umumnya ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang menghisap darah. Untuk pertumbuhan telurnya, umumnya Anopheles aktif menggigit pada waktu malam hari 15-16 pada saat menghisap darah manusia. Air liur nyamuk yang mengandung parasit Plasmodium dalam stadium gametosit masuk ke dalam tubuh manusia dan membentuk stadium seksual. Gamet betina dan jantan akan bersatu menghasilkan sporozoid berbentuk kista. Sporozoid akan masuk ke dalam hati dan berkembang biak menjadi skizon eksoerythrocytic pada orang yang sensitif. Hepatosit pecah dan terjadi stadium aksesual merozoid dalam darah 6-11 hari, yang selanjutnya menjadi gametosit selama 3-14 hari sesuai dengan spesies Plasmodium malaria. Tanda dan gejala. Secara umum, seseorang yang mengalami penyakit malaria akan merasakan gejala penyakit seperti demam, pening, lemas, pucat, nyeri otot. Suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius, termasuk pada infeksi Plasmodium falciparum. Tahap demam menggigit atau stadium dingin, penderita akan merasakan dingin menggigil yang sangat nadi cepat dan lemah, bibir dan jari kebiru-biruan pucat, kulit kering, pucat, kadang muntah. Pada anak-anak demam bisa menyebabkan kejang. Demam ini berkisar antara 15 menit hingga 1 jam. B. Tahap puncak demam hot stage yang berlangsung 2-6 jam. Wajah memerah, kulit kering, nyeri kepala, denyut nadi keras, haus yang amat terus-menerus, mual hingga muntah. Pada saat ini sebenarnya merupakan peristiwa pecahnya skizon matang menjadi merosit yang beramai-ramai, termasuk aliran darah untuk menyerbu sel-sel darah merah 19 Celcius. Stadium berkeringat. Pada stadium ini penderita berkeringat banyak sekali. Hal seperti ini bisa berlangsung 2-4 jam.
Pemeriksaan malaria. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium dapat digunakan untuk mendiagnosis malaria, antara lain pemeriksaan mikroskopik serta rapid diagnostic test atau RDT. Pemeriksaan mikroskop merupakan pemeriksaan mikroskop hapusan darah menjadi baku cemas untuk diagnosis malaria. Hapusan darah tertebal untuk deteksi parasit malaria di darah ketika parasitemia rendah dan hapusan darah tipis. Untuk pemeriksaan malaria dibuat dengan cara yang sama dengan pembuatan hapusan darah rutin untuk evaluasi hematologis. B. Tes diagnosis cepat atau RDT. Tes diagnostik cepat adalah alat yang mendeteksi antigen malaria pada sampel darah yang sedikit dengan tes imunokromatografy. Untuk setiap antigen parasit digunakan 2 zat antibodi monoklonal atau poliklonal, satu sebagai antibodi penangkap dan satu sebagai antibodi deteksi. Antibodi monoklonal bersifat lebih spesifik tapi kurang sensitif bila dibandingkan dengan antibodi poliklonal. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan nyamuk, yaitu lingkungan abiotik, biotik maupun